Sebelum kalian menonton video ini, ada baiknya kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Ayo cepat-cepat tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Udah ya. Let's go. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya De Arya. Di video kali ini kita akan membahas tentang rumus ikut kembali, tapi bukan layangan BB atau celepuk dan lain sebagainya, melainkan di sini kita akan membahas tentang layangan capung dan kupu-kupu. Jadi kita akan membahas sedikit tentang mulai dari pembentukan rangka sampai ukuran-ukurannya yang saya ketahui dan saya pernah buat dahulu. Dan diingat ya, saya tegaskan sekali lagi, di sini saya hanya memberikan tentang patokan-patokan dan contoh kerangka yang simple dan bisa kalian gunakan. Jadi layangan kupu-kupu dan capung ini merupakan jenis layangan pengambun dan layangan kreasi. Jadi ini adalah sebuah karya seni dari layangan, dan bentuknya itu tidak ditegaskan, alias kalian bisa berkreasi sendiri. Jadi langsung saja ya, kita ke videonya. Teman-teman, di sini sudah ada gambar dari kerangka layangan capung. Jadi layangan capung itu kerangkanya seperti ini ya. Ini yang bagian titik-titik putus ini merupakan tali. Ini adalah tukubannya nih, bentuk dari kain atau plastik yang kalian menggunakan cukup. Jadi simpel saja. Layangan ini memiliki batang leser, 2 batang boh, dan sisanya ini kita bisa bilang tapak ya, untuk membuat bodi tengahnya. Nah, jika kalian membuat ukurannya kurang lebih 1 meter, bentang sayap ini pastikan 50 cm. Kalian lebihkan sedikit, kurang lebih 120. Karena apa? Karena untuk bagian tengah ini ya, ini 20 cm, ini 50, ini 50, 100, ini 50. Jadi totalnya kan 120 cm, artinya 1 meter, 20. Nah, yang ini pun sama, 120. Nah, yang ini merupakan tapak. Kalian bisa menggunakannya mungkin sedikit saja. Ini fungsinya untuk membuat bodi tengah dari capung tersebut. Jika kalian membuat layangan capung 3 dimensi, kalian bisa mengulatnya bagian tengah ini ya. Jadi di sini simpel saja, mengikut yang di atas 20, di sini 20. Nah, di bagian ekor ini kita agak mengecil sedikit menjadi 15, dan di sini 10. Di sini kita lancipkan seperti itu. Dan kepalanya saya sedikit memberi saran kepada kalian, lebih baiknya kalian menggunakan rotan supaya lingkarannya sempurna. Di sini kalian bisa menggunakan bambu ataupun tali, tidak ada masalah sama sekali. Nah, yang kedua ini adalah layangan kupu-kupu, dimana di sini saya mengambil kerangkanya yang bisa dibilang cukup rumit ya. Ada sih kerangka yang simpelnya, nanti saya akan kasih tahu. Kita akan membuat yang simpel, yang rumitnya dulu. Jadi kerangka kupu-kupu ini adalah merupakan dari batang seperti layangan burung atau layangan kedis yang kampitnya kebat itu. Di sini merupakan batang penyangga. Di sini sama, tapi ini fungsinya untuk sebenarnya untuk sayap yang ke bawah, tapi sudah ada bambu lagi di sini. Jadi di sini yang menopang sayap yang ke bawah. Ingat ya, di sini titik putus ini merupakan talinya. Oke, langsung saja ya. Jika kalian membuat layangan 1 meter, sudah pasti 50
atau mungkin bisa dilebihkan sedikit karena ini melengkung ya, menekuknya tuh kemungkinan 130 dibagi 2. Nah, untuk lengkungannya ini kita menyesuaikan lagi. Yang di sini kurang lebih 90 cm, dan batang lurusnya itu biasanya sih orang menggunakan setengah dari boh ya. Yang saya ketahui dari saudara saya, dia biasa menggunakan setengah batang boh, tapi ini kan terlihat lebih memanjang, jadi kita menyesuaikan saja. Ingat komposisi, berkarya menggunakan komposisi, menyesuaikan bentuk dan polanya. Jadi ini sama seperti capung, tapak pengunci tali. Ini merupakan batang untuk membuat lebar ke bawahnya. Ini versi yang bisa dibilang sedikit agak rumit, tapi hasilnya akan bagus. Nah, sekarang kita yang ke versi sederhana ya. Oke teman-teman, maaf ya gambarnya sedikit agak jelek, jadi saya baru menggambarnya. Nah, ini adalah versi yang simpelnya. Kita hanya menggunakan 1, 2, 3, 4 batang, 5 tambah tapak, dan ini kepalanya 6. Sini seperti biasa saya sarankan untuk menggunakan rotan atau penyalin supaya lingkarannya bagus, dan ciri khas kupu-kupu itu bersihkan antena. Jadi ini versi simpelnya, rumusnya sama, bentuknya sedikit agak berbeda sedikit. Jadi dari perbedaan yang pertama dan yang sekarang ini merupakan di bentuk bawahnya ini ya, tidak ada penganjal itu, jadi dia cuma mengikuti bentuk pola dari penukupnya, mau kain atau plastik itu bebas ya. Nah, semeton, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jadi itu tadi layangan kupu-kupu dan capungnya. Ini merupakan jenis layangan pengambun, jadi bisa dibilang layangan itu akan terbangnya tek-tek gitu ya, tidak ngelok atau gimana gitu. Jadi usahakan kalian membuatnya itu dimana-mana layangan itu boh. Ini yang utama, ini adalah sayapnya dia. Jadi jika kalian mengukur dan mengimbanginya sampai seimbang tuh pasti akan naik. Layang-layang dimana-mana pasti akan terbang. Cuma di guntingannya itu atau di ngeseng itu kita tidak tahu ya. Jadi saran saya sih buat yang sebagus dan serapi mungkin, dan ukurannya itu harus seimbang. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari layangan, seperti layangan celepuk itu, celepuk biasa ya, pasti faktor itu di bagian telinga ya itu. Kalau celepuk kalian misalnya ngeleng gitu ya, pasti faktornya di telinga gitu, padahal di boh itu sudah benar-benar seimbang tapi masih juga ngeleng, pasti di faktor telinga ya. Jadi sekian dulu video dari saya. Buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan jangan lupa menekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.